Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Marwin, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pemimpin pemerintahan yang baik, kemudian yang kedua, teori kepemimpinan, yang ketiga, metode untuk menghasilkan pemimpin yang baik, yang terakhir yaitu menjelaskan tentang salah seorang tokoh di dalam kepemimpinan yaitu Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Pentingnya pemimpin pemerintahan yang baik tentunya sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena di dalam menjalankan roda pemerintahan kita tidak bisa sewenang-wenang untuk mementingkan diri sendiri sebagai pemimpin. Tentunya dengan menjalankan pemimpin yang baik, pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan juga beberapa visi dan misi dapat terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, menjalankan pemerintahan yang baik tentunya akan menghindarkan seorang pemimpin tersebut berlaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepemimpinan sendiri menurut Richard L. Duff adalah kemampuan mempengaruhi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan pencapaian suatu tujuan sebuah organisasi. Untuk menghasilkan seorang pemimpin yang baik di dalam pemerintahan, khususnya untuk pemerintahan sebagai kepala daerah, dapat dilakukan kaderisasi karena kaderisasi sendiri erat kaitannya dengan partai politik. Oleh karenanya, apabila partai politik tidak melakukan kaderisasi dengan baik, maka fenomena dinasti politik yang terjadi saat ini di Indonesia akan secara terus-menerus. Artinya, itu disebabkan oleh ketidakmampuan partai politik untuk membina beberapa kadernya menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya, untuk menghasilkan pemimpin yang baik, pemerintahan di dalam organisasi perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pengembangan pegawai. Pelatihan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja. Artinya, pelatihan sendiri ditujukan untuk calon karyawan atau calon pegawai negeri sipil yang akan memasuki instansi di pemerintahan tersebut. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan untuk mencari pemimpin pemerintahan yang baik, terutama dalam menjalankan organisasi perangkat daerah adalah dengan metode pengembangan. Pengembangan sendiri diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi. Artinya, di sini pengembangan dikhususkan untuk para pegawai negeri sipil yang telah menduduki suatu jabatan, dikembangkan untuk menuju kepada jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai salah seorang tokoh kepemimpinan favorit saya, yaitu Kang Deddy Mulyadi selaku mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Kenapa saya bisa mengidolakan beliau? Karena di dalam menjalankan pemerintahannya, beliau menganut falsafah hidup orang Sunda terdahulu, yaitu silih asa, silih asi, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Falsafah tersebut bermakna bahwa dalam menjalankan kehidupan harus bermanfaat untuk sesama manusia. Terbukti di dalam menjalankan pemerintahannya, beliau selaku pemimpin Kabupaten Purwakarta sangat mengayomi seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta, terutama masyarakat yang lanjut usia. Kemudian, yang kedua, beliau itu dekat dengan masyarakat tanpa memandang status sosial atau agama, ras atau apapun. Beliau itu sangat dekat dengan masyarakat sehingga saya bisa mengambil contoh dari sikap beliau tersebut. Kemudian, yang membuat saya mengidolakan beliau adalah yang ketiga, menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Purwakarta tanpa memandang status ekonomi. Artinya, untuk saat ini kebanyakan pemerintah kabupaten itu hanya menggratiskan biaya pendidikan untuk warga miskin. Tetapi di Kabupaten Purwakarta semua warga yang miskin ataupun mampu digratiskan biaya pendidikannya. Tentu saja ini sangat baik menurut saya. Kemudian yang keempat, beliau mampu membangun seluruh infrastruktur di Kabupaten Purwakarta dalam 2 periode. Terbukti dengan dibangunnya jalan akses lingkar di Kecamatan Sukasari yang selama puluhan tahun terbelah atau terpisah dari Kabupaten Purwakarta karena adanya pembangunan proyek Waduk Jatiluhur. Namun, selama Kang Deddy Mulyadi 2 periode memimpin Kabupaten Purwakarta, beliau telah berhasil membangun infrastruktur di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Kecamatan Sukasari, sehingga masyarakat Kecamatan Sukasari untuk mengakses ke pemerintahan tidak terlalu sulit.
Sekian ulasan dari saya mengenai tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik di dalam pemerintahan dan juga contoh idola favorit saya di dalam kepemimpinan yaitu Kang Deddy Mulyadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.